Assalamualaikum. Maaf guys, kepotong tadi. Kita lanjutin ya. Jadi tadi Nani mau ada pesan buat sahabatnya yang berkesan waktu kuliah kemarin. Gimana tuh nih? Iya mau menyampaikan sih dengan beliau yang Masya Allah sekarang sudah istiqomah. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkannya. Semoga Allah tetap menjaganya. Anak ukti fillah, ukti saudaraku. Semoga dengan kita saling mengingatkan di jalan Allah, kita saling mengingatkan dalam kebaikan, kita senantiasa beristiqomah untuk berdakwah, itu menjadi itu menjadi jalan bagi Allah untuk mempertemukan kita nanti. Itu menjadi alasan ya, alasan kita Allah pertemukan nanti di surganya Allah. Itu sih. Karena kan nanti kan hidup kita itu kan nggak cuma di dunia ya Kak ya. Hidup kita nanti kan juga di akhirat, dan di dunia ini kan sementara. Akhirat yang sebenarnya kampung halaman kita ya. Iya betul. Dunia ini singkat banget, tempat kita nyari bekal itu akhirat. Jadi jangan sampai waktu yang singkat ini sia-sia gitu kan. Makanya kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan, yaitu dengan cara berdakwah tadi, sehingga nanti kita di akhirat bisa bisa bertemu lah gitu, bisa saling menyelamatkan. Oke. Ya. Amin. Semoga temennya denger ya nih ya. Kalau nggak ntar tag aja nih. Nanti saya kirim lah ini ke dia. Oke. Kemudian ini nih, bicara tentang dakwah. Kita sebagai perempuan, sebagai muslimah, kamu melihatnya muslimah yang aktif berdakwah, kemudian yang vokal di depan mimbar atau misalnya aktif kesana kemari. Menurutmu gimana tuh muslimah yang aktif berdakwah ini? Ya itu penting sih gitu ya, muslimah yang aktif berdakwah, karena kan juga muslimah lain atau akhlak itu butuh sentuhan dari sesamanya, betul ya. Dan agar lebih luas juga ketika bertanya atau apa gitu kan, seperti yang dicontohkan Aisyah di ketika Rasulullah wafat kan, bahkan para sahabat pun juga bertanya kepada Aisyah gitu, meskipun Aisyah bukan yang mungkin vokal atau bicara di mimbar gitu kan, cuman kan pada akhirnya beliau menjadi poros ilmu atau tempat bertanya para sahabat gitu. Sekarang pun juga kita bisa seperti itu. Mungkin kita bisa ceramah atau ngisi kajian bagi muslimah atau kajian khusus keakwatan gitu kan, atau mungkin kita punya sahabat gitu kan yang sesama akwat, sesama muslimah, kemudian kita saling mengingatkan gitu, atau mungkin dalam organisasi itu organisasi dakwah, tentu figur figur muslimah atau muslimah di dalam lembaga dakwah itu pun juga diperlukan untuk menyatukan teman-teman yang akwat, atau mungkin untuk menggerakkan teman-teman yang akwat agar mereka tuh bisa keluar juga untuk dakwah di luar lembaga dakwah kampus, lembaga dakwah itu gitu kan. Itu sih. Keren setuju. Yang Ikhwan pun juga gitu. Jadi sama-sama mengingatkan, sama-sama menggerakkan. Tugas ini sama-sama, mau laki-laki atau perempuan, ikhwan, akhwat, ya sama-sama kita punya tugas untuk saling menebar kebaikan gitu ya, untuk semuanya. Kalau dalam Al-Quran itu kalau nggak salah ada perintah untuk berdakwah sih. An-Nahl ayat 125. Nahl itu artinya lebah, Kak. Ibu lebah tuh. Saya cinta pada ibu lebah ini memang. Itu ayat 125. Kalau nggak salah bunyinya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ud'u ila sabili rabbika itu serulah manusia
pada jalan Tuhanmu. Itu jadi ketika kita berdakwah, kita mengajak orang lain pada jalannya Tuhan, jalannya Allah, kayak gitu kan, menuju Allah. Bil hikmah, dengan hikmah, kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Jadi dalam berdebat pun, dalam menyampaikan agama Allah mungkin ada sedikit perdebatan, dan Islam juga mengajarkan bahwa kalau ada perdebatan ya kita harus dengan cara yang baik juga gitu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang berpetunjuk. Jadi ketika kita sudah berdakwah, mengajak orang pada jalannya Allah dengan berbagai metode tadi kan, ya kita nggak bisa menentukan hasilnya nih, kita hanya berusaha kan gitu. Batas kita adalah menyampaikan dengan ikhtiar, dan jangan lupa kita doakan juga. Jadi ikhtiar dan doa gitu. Kemudian kalau misalnya memang orang yang kita dakwahi tidak bisa menerima, atau mungkin nggak sekarang bisa menerimanya, mungkin bisa nanti gitu. Dan sesungguhnya itu Allah yang tahu. Allah yang membolak-balikkan hati. Betul. Ya, itu di luar ranah kita. Betul sekali. Jadi dalam satu ayat itu aja kita bisa ngambil banyak pembelajaran. Dan itu juga ayat yang melegakan saya sih. Betul, setuju. Jadi pengobat. Kalau kita nggak diterima, misalnya apa omongan kita, kok temen tuh nggak berubah ya, padahal aku udah capek ingetin, jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena ya, aku gagal, udah aku nggak mau lagi di sini, aku nggak pantas. Aduh, jadi sedih. Jangan gitu harusnya ya. Gana. Karena itu ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Iya, betul. Jadi fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Apa yang kita nggak bisa kontrol ya udah nggak usah dipikirin, cuma nambah-nambah beban pikiran. Lebih baik kita fokus ke, mungkin kita bisa maksimalin cara berdakwahnya, kita bisa maksimalin mungkin cara pembahasan kita yang masih belum sederhana, atau cara pembahasan kita yang masih sulit diterima. Nah, itu yang kita perbaikin. Mungkin dari akhlaknya kita yang kita harus perbaikin lagi. Betul. Jadi fokus sama apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan. Untuk masalah diterima atau tidak, itu bukan ranahnya kita, so nggak usah dipikirin. Jadi jangan berkecil hati kalau ada temennya yang belum berubah, tapi sudah kita kasih tahu, yaitu jadiin pemicu aja. Kita coba introspeksi diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Makasih Naning, keren Naning yang keren. Deba. Oke. Jadi Korea ya. Kita mah semua bisa ya Ning ya. Enggak bercanda guys. Terus ini, Naning pernah nggak sih kayak di satu sisi kita bisa semangat banget gitu kan, terus tiba-tiba tuh ngedown, semangatnya turun, mulai lesu. Pernah nih? Pasti pernah. Gimana cara ngatasinnya itu? Kalau lagi futur ya dalam berdakwah gitu ya, ngedown semangatnya. Kalau saya sih lebih ke muhasabah diri dulu. Muhasabah diri kita, dan cara saya untuk mereview diri kita atau muhasabah diri kita itu, saya lebih ke orang yang memilih waktu untuk sendiri. Kan ada ya orang itu yang dia tuh cara muhasabah dirinya tuh pengen dinilai sama orang lain gitu, terus konsultasi sama kawannya, sama sahabatnya gitu, banyak sharing, banyak cerita kan, untuk membangkitkan semangatnya lagi. Nah, kalau saya itu tipe yang mungkin bisa sharing, tapi dalam beberapa itu masih jarang lah kayak itu. Kalau dibandingkan dengan metode yang saya kayak diem, saya introspeksi diri gitu kan, terus mereview lagi apa sih niat aku untuk dakwah sebelumnya gitu, lebih ke niat gitu. Kalau misalnya kita udah mulai futur, ingat lagi niatnya ya. Niatnya kemarin tuh buat apa sih gitu. Kalau memang karena Allah, harusnya aku berhenti dari jalan dakwah pun, kalau ya ketika memilih sesuatu karena Allah, ya berhentinya juga karena Allah. Ketika memilih di jalan dakwah karena Allah, karena ingin menyebarkan agamanya Allah gitu, karena agar nanti ada punya timbangan amal kebaikan ketika di akhirat, berarti ya berhentinya pun juga karena itu. Dan saya tidak menemukan alasan untuk berhenti dari dakwah kayak gitu. Apalagi alasan karena Allah, sedangkan Allah merintahkan kita untuk berdakwah. Kok kontra gitu kan. Berarti
aku harus semangat lagi nih gitu. Jadi Iya. dari niatnya dulu yang pertama. Kemudian muhasabah tadi ya, muhasabah terutama muhasabah niat. Kemudian yang kedua, dilihat lagi ketika dalam proses kita berdakwah ada kita melakukan kesalahan gitu, kita melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekitar gitu kan, atau mungkin kita melakukan maksiat kepada Allah gitu kan. Ya kesalahan-kesalahan itulah yang kemudian kita kadang membuat iman kita turun, dan dari iman yang turun itu kemudian membuat kita tuh malas untuk berdakwah gitu. Semangat itu luntur dari jalan dakwah gitu. Kemudian yang terakhir, untuk merecharge semangat dakwah, memperbanyak amal ibadah. Iya, itu mungkin tilawahnya ditambah lagi, mungkin udah jauh dari Al-Quran. Kan Al-Quran itu kalau menurut saya sumber kekuatan umat Islam secara pribadi, secara individual maupun secara berjamaah itu adalah Al-Quran. Buka lagi Al-Quran, betul. deketin lagi diri kita sama Al-Quran gitu ya. Banyakin tilawah, kemudian kalau perlu sholat taubat. Kalau misalnya ada salah atau saya ngerasa ya Allah kok futur banget atau apa, saya sholat taubat Pak. Karena apa ya, saya yakin gitu pasti ada dosa nih gitu. Kan kita sadar apa ya, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, pasti kita tuh melakukan dosa gitu. Jadi saya memperbanyak ibadah itu, bahkan sampai sholat taubat, kemudian dibanyakin tilawahnya ditambah lagi gitu kan. Kalau yang biasanya 1 juz terus nggak sampai 1 juz, oh itu berarti udah ngedong, udah Meskipun di awal-awal mungkin nggak terasa ya, tapi nanti akhirnya juga terasa, pasti akan melemahkan kayak gitu. Itu sih cara-cara saya. Sama mungkin bisa ditambahin kali ini ya Ning ya, ngumpul lagi nih sama teman-teman dakwah kita. Betul. Biasa tuh dari mereka tuh kita ke-recharge gitu loh energinya, jadi semangat lagi. Saya pun sama kakak jadi semangat nih. Aduh, aku ya sama Naning jadi semangat nih. Iya kan, kita kan efek lockdown juga sih, jadi jarang diskusi, nggak bisa pertemuan langsung. Meskipun apa ya, ada kajian online kan kita nggak seluas ketika kalau bertemu ya. Jadi dengan kita diskusi atau ngobrol kayak gini kan jadi recharge lagi ya. Human touch itu emang nggak bisa digantiin sama teknologi ya ternyata ya. Iya, Rami ibu lebahku. Iya. Betul. Itu ya, berarti guys kita dapat pelajaran nih dari Naning kayak mana cara nge-recharge energi dakwahnya kalau misalnya udah mulai turun gitu. Oke. Terakhir nih, udah panjang juga obrolan kita ini rupanya. Lumayan ya, nggak nyangka. Pesan Naning nih buat teman-teman yang dengerin suara kita yang nggak terlalu merdu ini. Apa nih pesannya buat yang ngedengerin podcast kita hari ini? Buat teman-teman ya, teman-teman yang aktif di dakwah atau yang teman-teman lain mungkin dua-duanya boleh. Semoga dua-duanya mendengarkan ya. Amin. Ya, untuk teman-teman yang sudah memilih jalan dakwah sebagai jalan hidupnya, ya, untuk teman-teman yang memutuskan berada di jalan dakwah, semoga istiqomah ya, dan berusaha untuk tetap berada di jalan ini, bahkan bawa itu dalam doa kita gitu. Jadi selain kita berkecimpung dalam dunia dakwah dan kita berusaha, kita juga minta sama Allah agar Allah istiqomahkan kita di jalan ini, dan keberadaan kita di jalan ini menjadi sebab amal-amal kebaikan kita nanti yang bisa dihitung di akhirat. Kemudian kalau teman-teman sedang merasa futur, coba ingat lagi gitu, ingat dan dekat sama Allah gitu. Kalau saya senang sama kata fafirru ilallah, berlarilah pada Allah, kembalilah pada Allah. Karena dengan begitu kekuatan seorang muslim itu berada ketika dia dekat dengan Allah gitu. Kuatnya seorang muslim itu ketika dia dekat dengan Allah. Apalagi ketika kita berdakwah kan butuh energi ya. Jadi dengan dekatnya kita kepada Allah, semoga Allah pun juga memberikan kekuatan kepada kita untuk berdakwah. Dan untuk teman-teman lain, semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga menjadi jalan
agar tertarik dengan dunia dakwah Amin. dan bergabung dengan jalan-jalan kebaikan Amin. dan kita menciptakan kebaikan bersama. Yes. Oke, itu sih. Udah banyak orang baik, tapi kita tuh butuh lebih banyak ya Ning ya. Betul, dan Makanya. salah satu caranya adalah dengan berdakwah. Wah, ya, dan berjamaah ya. Jangan Berdakwah dan berjamaah. berdakwah tuh dengan berjamaah juga. Iya, sendiri itu Berat ya Ning ya. saya tahu Kak. Oke guys, Yes. alhamdulillah kita cukupkan sampai sini ya Ning ya. Iya. Makasih banyak Naning Sama-sama, sharing-sharingnya. Oke guys, sesuai dengan yang tadi udah Naning sampaikan, semoga apa yang kami bahas hari ini ada manfaatnya, dan yang buruk-buruk Amin. mohon dimaafkan karena ya kami masih pendatang baru sekali di dunia begini-begini. Iya, kekurangan, Kita, ya mohon maaf atas Mohon maaf kekurangannya. Semoga ya, yang baik-baik bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa Amin. diamalkan. Iya. Oke, makasih, segitu aja ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah. Semoga nanti bisa ketemu di next episode. Karena sebenarnya siapapun bisa jadi host, siapapun bisa jadi pembicara di sini. Siapa tahu next adalah gilirannya kamu. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kebenaran takkan selalu